datang di video pembelajaran bersama Ibu Yola. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung video ini. Kita akan belajar IPA Kimia kelas 8, Bab 1, Zat Aditif dan Zat Adiktif. Kali ini kita akan belajar tentang zat adiktif yang terbagi atas 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disingkat menjadi NABZA. Sifat-sifat NABZA. Yang pertama, stimulan. Stimulan merupakan zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Stimulan akan membuat orang lebih siaga dan tidak merasakan lelah. Contohnya kafein, nikotin, kokain, dan metamfetamin. Yang kedua, depresan. Depresan akan menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot lebih rileks. Contoh depresan misalnya asam barbiturat, alkohol, dan diazepam. Yang ketiga, halusinogen. Halusinogen merupakan zat adiktif yang memberikan halusinasi atau hayal. Pengguna zat ini akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contoh halusinogen, LSA dan LSD. Satu, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. 3 golongan narkotika. Yang pertama, narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Dampak penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV atau AIDS. Efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu, lama dikira sebentar, dan ruang jauh dikira dekat, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan
daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi penglihatan serta perabaan. Efek jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. 2. Psikotropika. Psikotropika merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur bila meminum obat tidur golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. 4. Golongan psikotropika. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan sebagai obat, misalnya ekstasi atau MDMA, metil dioksimetamfetamin, LSD, dan STP atau DOM. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metamfetamin, phenixclidin, dan Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbiturat dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Dampak penggunaan psikotropika. Penggunaan ekstasi atau metilen dioksimetamfetamin atau MDMA dan sabu atau metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga, tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun, setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke dan gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Setelah menggunakan obat Nipam atau nitrazepam dalam dosis tertentu, seseorang akan merasa tenang dan otot-otot mengendur. Jika dosis penggunaannya tinggi, maka dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sempoyongan. Jika dosis lebih tinggi lagi, akan dapat menyebabkan penghambatan pada pernapasan, koma, dan kematian. 3. Zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya berpengaruh terhadap sistem kerja saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif lain selain narkotika dan psikotropika misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol, C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Saccharomyces cerevisiae. Bila seseorang meminum alkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran.
Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat terlarut. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk dan lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Coba kamu perhatikan kemasan rokok. Pada kemasan rokok terdapat peringatan merokok dapat membunuhmu. Semua racun jadi satu pada rokok. Macam-macam racun yang terkandung dalam rokok, diantaranya asam asetik, pembersih lantai, naptalin, bola-bola pewangi pakaian mengandung zat ini. Asetanisol, parfum mengandung zat ini. Hidrogen sianida, racun tikus dapat membunuh karena ada kandungan zat ini. Aseton, aseton kita kenal sebagai pencair penghilang kuteks dan ini terkandung pada rokok. Kadmium, baterai berguna untuk menjalankan berbagai jenis mainan dan zat ini terkandung dalam rokok. Metanol, metanol zat yang biasa digunakan sebagai bahan bakar. Polonium 210, seseorang bekas mata-mata Rusia membunuh dengan cara menggunakan zat ini. Sodium hidroksida, formalin, bahan ini biasa digunakan untuk mengawetkan kodok, kupu-kupu, dan mayat. Geranol, geranol adalah zat aktif dalam pestisida. Toluen, bensin bermanfaat untuk menjalankan mobil. Dan toluen terkandung dalam rokok. Hidrasin, persamaan antara pesawat bermesin roket dan rokok adalah sama-sama mengandung hidrasin. Cinnamaldehyde, mengapa anjing dan kucing tidak merokok? Sebab rokok mengandung cinnamaldehyde, bahan yang ada di racun anjing dan kucing. Urea, urea adalah zat yang terkandung pada pupuk, cat, dan zat ini terkandung juga dalam rokok. Karena itu, bagi siswa dan semuanya, mohon untuk tidak atau menjauhi rokok. Karena rokok dapat membunuhmu. Dampak penggunaan zat adiktif lainnya. Inhalansia dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Misalnya, merasa dapat terbang, sehingga orang yang mengkonsumsi terjun dari tempat tinggi. Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menurunkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah menuju otak dan menekan kerja otak. Akibat jangka pendek dari mengkonsumsi alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyongan,
menyebabkan keinginan untuk merusak, dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan resiko kanker. Ibu hamil pecandu alkohol akan melahirkan bayi yang cacat. Selain nikotin, dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa termasuk tar dan karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Terima kasih atas perhatian kalian pada video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.